Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Rizky Saputra. Saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga offering B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang latihan kekuatan. Pengertian kekuatan adalah yaitu suatu kemampuan kondisi fisik manusia yang diperlakukan dalam peningkatan prestasi belajar gerak. Kekuatan merupakan salah satu unsur kondisi fisik yang sangat penting dalam berolahraga karena dapat membantu meningkatkan komponen-komponen seperti kecepatan, kelincahan, dan ketepatan. Bentuk latihan yang cocok untuk mengembangkan kekuatan yaitu latihan tahanan atau yang disebut resistance exercise, di mana kita harus mengangkat, mendorong atau menarik suatu beban. Beban itu bisa anggota tubuh kita sendiri atau beban dari luar. Agar hasilnya baik, latihan tahanan harus maksimal untuk menahan beban tersebut dan beban harus sedikit demi sedikit bertambah berat. Agar perkembangan otot meningkat, bentuk latihannya antara lain mengangkat barbel, dumbbell, weight training, lempar bola medicine, dan latihan dengan alat-alat menggunakan PIR. Kekuatan otot merupakan komponen yang sangat penting guna meningkatkan kondisi fisik secara keseluruhan. Berikutnya, manfaat kekuatan bagi tubuh adalah yang pertama, sebagai penggerak setiap aktivitas fisik. Kedua, sebagai pelindung dari kemungkinan cedera. Yang ketiga, dengan kekuatan akan membuat orang berlari lebih cepat, melempar atau menendang lebih jauh dan efisien, memukul lebih keras, dan dapat membantu memperkuat stabilitas sendi-sendi. Fase di sini disebutkan ada fase adaptasi anatomi, yaitu kekuatan umum adalah pondasi bagi seluruh program latihan kekuatan. Ini difokuskan ada tahap awal latihan dan ini disebut tahap adaptasi anatomi. Diberikan pada tahap persiapan untuk mencapai penampilan puncak. Untuk mencapai penampilan puncak latihan harus direncanakan dan dibuat periodisasi dengan membuat latihan secara bertahap-tahap sehingga mendorong kepada tingkatan yang paling tinggi selama musim kompetisi. Latihan kekuatan harus didasarkan pada persyaratan-persyaratan fisiologis yang spesifik dari cabang olahraga yang harus mampu untuk mengembangkan power dan daya otot. Tujuan utama fase ini adalah untuk melibatkan sejumlah kelompok otot untuk mempersiapkan otot-otot, ligamen, tendon, dan persambungan atau persendian untuk mempertahankan fase latihan yang lama. Keseimbangan kerja pada flexors dan extensors masing-masing sambungan, keseimbangan dua sisi tubuh secara khusus bahu dan lengan, kompensasi kinerja pada otot-otot antagonis, penguatan pada otot-otot berseimbangan. Di sana menjelaskan latihan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas fungsional organ-organ tubuh serta psikis pelakunya. Oleh sebab itu, latihan yang dilakukan harus disusun dan dilakukan secara tepat dan benar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Latihan dengan cara yang tidak tepat akan mempengaruhi perkembangan baik secara fisiologis atau psikologis. Melatih kekuatan. Hal pertama harus diketahui dalam merancang latihan ialah principle of training atau prinsip-prinsip dari sebuah latihan. Artinya, pada saat menyusun porsi latihan untuk meningkatkan kekuatan otot harus diperhatikan faktor-faktor seperti the overload degree, yaitu sejauh mana kita ingin menurun tubuh kita saat berlatih, jenis-jenis latihan yang spesifik
yang kita inginkan atau adaptasi tubuh yang kita inginkan, intinya adalah kita harus mengenal jenis tubuh kita sendiri dalam berlatih sehingga menyusun latihan yang sesuai. Kemudian selanjutnya itu menurut Bowers dan Fox terdapat 4 prinsip dasar tentang latihan beban, yaitu prinsip beban berlebih, yang artinya kekuatan otot akan lebih efektif bila diberikan beban sedikit di atas kemampuannya. Hal ini bertujuan untuk mengadaptasikan fungsional tubuh sehingga dapat meningkatkan kekuatan otot. Latihan yang menggunakan latihan beban di bawah atau di atas kemampuan hanya akan menjaga kekuatan supaya tetap stabil, tetapi tidak akan meningkatkannya. Dengan prinsip beban berlebih ini, maka kelompok-kelompok otot akan berkembang kekuatannya secara efektif. Peningkatan beban yang dilakukan haruslah lebih berat dari latihan sebelumnya pada batas ambang langsung kepekaannya. Prinsip selanjutnya adalah prinsip peningkatan secara bertahap. Bila atlet telah kuat, beban yang berat sebelumnya akan terasa ringan. Pembebanan terhadap otot yang bekerja untuk ditambah secara bertahap selama pelaksanaan program latihan beban. Yang menjadi dasar kapan beban itu ditambah adalah dengan menghitung jumlah repetisi atau angkatan yang dapat dilakukan sebelum datangnya kelelahan. Yang ketiga itu adalah prinsip pengaturan latihan. Prinsip latihan beban harus dibuat dengan baik agar kelompok otot besar dapat dilatih terlebih dahulu sebelum melatih kelompok otot yang kecil, sebab kelompok otot kecil lebih cepat lelah dibanding dengan kelompok otot besar. Fox menyatakan bahwa petunjuk dari latihan beban adalah: pertama, otot dapat diberi beban lebih sedikit di atas kemampuannya. Kedua, beban harus ditingkatkan secara bertahap selama program berlangsung. Ketiga, kelompok otot besar harus dilatih terlebih dahulu sebelum otot kecil atau sebaliknya. Dua jenis otot yang melibatkan kerja otot yang sama jangan dilakukan berurutan. Yang keempat, bentuk latihan beban harus disesuaikan dengan karakteristik cabang olahraga yang diharapkan dan harus melibatkan otot-otot yang diperlukan. Di sini juga di prinsip ketiga juga ini dijelaskan tentang FITT. Apa itu FITT? FITT adalah frekuensi, intensitas, tipe, time atau waktu. Level kebugaran yang kita miliki sekarang akan menentukan FITT. Semakin fit tubuh kita, berarti semakin lama kita bisa melakukan latihan dengan intensitas yang bisa ditingkatkan. Yang keempat adalah prinsip kekhususan. Membuat program latihan beban harus didesain secara khusus, yaitu mengikuti pola keterampilan gerak yang spesifik agar pengembangan daya ledak otot akan diikuti dengan pola gerakan yang sudah mengarah pada keterampilan yang spesifik tersebut. Untuk mendapatkan hasil yang spesifik, program latihan beban harus disesuaikan dengan karakteristik cabang olahraga dan tujuan yang akan dicapai. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan latihan kekuatan dan daya tahan tubuh bagian atas. Yaitu yang pertama, push up. Tujuannya adalah melatih kekuatan dan daya tahan otot lengan. Latihan ini dilakukan secara bertahap, yaitu 10-15 kali dan 20 kali. Dari tahap ke tahap berikutnya diselingi istirahat kurang lebih 30 menit. Yang kedua adalah pull up. Tujuannya adalah melatih kekuatan dan daya tahan otot lengan. Latihan ini dilakukan secara bertahap, yaitu 10 kali, 15 kali, dan 20 kali. Setiap tahap diselingi waktu kurang lebih 30 menit untuk istirahat. Yang ketiga adalah latihan kekuatan otot punggung atau disebut back up. Tujuannya adalah melatih kekuatan dan daya otot punggung. Lakukan secara bertahap, dimulai 10 kali, 15 kali, 20 kali, dan seterusnya, serta diiringi kurang lebih 30 menit
Yang ketiga adalah latihan kekuatan otot punggung atau disebut backup. Tujuannya adalah melatih kekuatan dan daya tahan otot punggung. Lakukan secara bertahap, dimulai 10 kali, 15 kali, 20 kali, dan seterusnya. Serta diselingi istirahat kurang lebih 30 menit. Yang berikutnya saya akan menjelaskan latihan kekuatan dan daya tahan tubuh bagian bawah. Yang pertama, ada squat jump. Tujuannya adalah melatih kekuatan dan daya tahan otot tungkai. Latihan ini dilakukan secara bertahap, yaitu 10 kali, 15 kali, dan 20 kali. Dari tahap ke tahap berikutnya diselingi istirahat kurang lebih 30 menit. Terus yang kedua adalah naik turun bangku. Tujuannya adalah untuk melatih kekuatan dan daya tahan otot tungkai. Pada prinsipnya latihan kekuatan dan daya tahan adalah gerakan dilakukan dengan berulang-ulang dan dilakukan menurut kemampuan tiap individu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.